Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasya Ciara Kamila dengan NIM 15036210010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi untuk mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Nah, materi yang akan kita bahas adalah mengenai penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi. Are you ready guys? Harus ready dong dan tetap semangat. So, let's go! Material dan alat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang utama, kita harus mengetahui dulu nih apa itu material dan alat. Nah, material ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pembangunan sipil demi tercapainya kualitas struktur yang memenuhi syarat keamanan. Nah, selain pengawasan terhadap suatu mutu bahan, kita juga harus memperhitungkan penempatan, penyimpanan, serta penyediaan bahan yang cukup untuk menghindari penurunan mutu bahan akibat penyimpanan yang terlalu lama. Penempatan yang baik terhadap bahan bangunan ini ditujukan agar tidak mengganggu pekerjaan. Nah, dalam menyediakan alat kerja dan bahan bangunan suatu proyek, diperlukan manajemen yang baik untuk menunjang kelancaran suatu pekerjaan di dalam proyek. Nah, perlu diketahui penggunaan alat dan bahan yang dipilih serta kebutuhan tenaga kerja itu juga harus sesuai dengan standar dan kondisi di lapangan loh. Lalu, perlu untuk memperhatikan tempat dalam menyimpan bahan-bahan bangunan. Nah, kenapa? Karena mengingat bahan yang sangat peka terhadap kondisi lingkungan seperti contohnya semen dan tulangan yang sangat dipengaruhi oleh air dan udara, maka penempatan bahan yang tepat dan efisien ini harus diperhatikan teman-teman. Nah, itu digunakan agar dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Di samping itu, penempatan bahan yang baik dan tertata dengan rapi bisa mendukung efektivitas kerja dan keselamatan kerja. Nah, kita masuk nih ke pembahasan inti, yaitu penggunaan alat pada konstruksi. Penggunaan peralatan merupakan salah satu sumber daya yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi dalam menghemat waktu, biaya, tenaga, dan untuk menghasilkan mutu bangunan yang baik, teman-teman. Nah, material konstruksi atau bahan bangunan adalah bahan baku utama untuk kepentingan pembangunan, baik yang sudah tersedia di sekitar kita maupun yang disengaja diproduksi atau buatan. Bahan bangunan yang terbentuk secara alami itu seperti tanah liat, pasir, kayu, dan batu. Bahkan ranting dan daun juga digunakan untuk menunjang suatu pembangunan, teman-teman. Nah, macam-macam alat konstruksi dan penggunaannya. Yang pertama ada cetok atau sendok semen. Cetok ini merupakan alat utama tukang batu berupa sendok adukan yang terbuat dari lempengan logam dan kayu sebagai pegangan cetok yang sering digunakan untuk pekerjaan pasangan batu, cor, beton, plesteran, acian, dan lainnya. Nah, sendok semen atau cetok ini adalah alat yang biasa digunakan untuk memplester atau mengaci dinding. Alat ini biasa digunakan untuk mencampur adonan pasir dan semen. Nah, dilihat dari gambarnya ini, cetok atau sendok semen ini berupa lempengan berbentuk oval dengan pegangan berupa garan pada bagian bawahnya. Tapi pada beberapa cetok atau sendok semen juga ada kok yang berbentuk persegi dan persegi panjang. Nah, kenapa bentuknya berbeda-beda? Bentuk ini dibedakan sesuai dengan kegunaan dari cetok itu sendiri. Nah, fungsi dari cetok atau sendok semen ini adalah untuk mengambil semen dari zak ke ember cor, membuat adukan beton, memplester dinding, mengaci dinding, dan memasang keramik, granit, maupun batu alam. Yang kedua, palu atau martil. Nah, pasti teman-teman tahu apa itu palu atau martil. Ya, benar sekali. Palu atau martil adalah alat yang digunakan untuk memberikan suatu tumbukan kepada benda.
Palu ini banyak digunakan untuk memaku, menghancurkan sesuatu, menempa logam, dan keperluan lain yang berhubungan dengan memukul benda. Lalu, yang ketiga ada cangkul. Cangkul adalah alat untuk menggali tanah atau membuat campuran adukan. Nah, adukan ini seperti semen, air, pasir, kerikil. Nah, fungsi dari cangkul sendiri ini adalah, ayo apa teman-teman? Ya, betul, untuk menggali tanah, membersihkan tanah dari rumput, dan meratakan tanah. Yang keempat, helm proyek. Nah, helm proyek ini memiliki fungsi untuk melindungi kepala pekerja dari benturan, pukulan, atau melindungi dari kejatuhan benda tajam yang melayang atau meluncur di udara pada saat para pekerja ini sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Nah, alat ini merupakan alat yang wajib digunakan saat sedang berada dalam kawasan proyek. Nah, helm ini digunakan untuk melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, ataupun suhu yang terbilang cukup ekstrim. Berikut adalah warna-warna helm proyek. Putih untuk manajer atau pengawas, orange tamu perusahaan, kuning pekerja umum, hijau pengawas lingkungan, biru supervisor, pink pekerja magang, dan merah safety officer. Masih semangat gak nih teman-teman? Kita mau lanjut ke penggunaan material pada konstruksi. Alat kerja sebagai sarana penunjang terlaksananya pekerjaan pembangunan ini memiliki peran yang sangat penting. Perlu kita ketahui, penggunaan alat kerja yang tepat sangatlah mempengaruhi kecepatan dalam penyelesaian suatu tahapan pekerjaan. Nah, untuk macam-macam material konstruksi itu, yang pertama ada batu bata. Batu bata ini adalah bahan penting dalam pembuatan dinding suatu bangunan. Nah, batu bata terbuat dari tanah hitam atau tanah liat yang dibakar sehingga berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tanah dan air merupakan bahan utama pembuatan batu bata merah. Nah, untuk fungsinya, batu bata juga dapat diaplikasikan sebagai gewel dan memiliki nilai yang lebih ekonomis daripada memakai kuda-kuda dari kayu. Dinding bangunan yang memakai bahan batu bata ini, material batu bata ini akan mempunyai daya serap terhadap panas yang cukup baik sehingga terasa nyaman dan aman. Yang kedua, semen. Pada zaman dahulu, banyak material lain yang digunakan sebagai bahan perekat seperti kapur dan tanah liat basah untuk membuat suatu bangunan. Lalu, ditemukanlah semen yang merupakan bahan perekat kimia yang memberikan kekerasan terhadap material campuran lainnya dan menjadi suatu bentuk yang kaku dan tahan lama. Bahan alami seperti kapur dan tanah liat itu memiliki banyak keterbatasan dibanding semen. Sementara semen dapat diproduksi dalam kondisi terkontrol, dikemas, dan dapat dengan mudah diangkut di tempat yang diperlukan. Yang ketiga, pasir. Pasir ini adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah secara halus. Nah, butiran yang ada pada pasir ini biasanya berukuran 0,0625 sampai 2 mm. Ini pasir digunakan sebagai campuran semen untuk membuat adukan beton. Lalu, selain itu, pasir juga menjadi bahan utama untuk membuat batako. Yang keempat, air. Air ini digunakan sebagai bahan campuran dalam adukan beton dan untuk merawat beton yang telah selesai dicor supaya tidak mengering terlalu cepat, yaitu dengan cara menyirami daerah permukaannya. Nah, dalam adukan beton, air ini berpengaruh pada keadaan yang pertama, pembentukan pasta semen. Nah, yang mempengaruhi sifat adukan beton yang dapat dikerjakan, kekuatan susut, dan keawetan beton. Yang kedua, untuk kelangsungan reaksi dengan semen Portland, sehingga dihasilkan kekerasan serta kekuatan dalam selang waktu yang telah ditentukan.
Yang ketiga, perawatan keras adukan beton yang bertujuan untuk menjamin pengerasan yang sempurna. Yang kelima, beton. Beton adalah salah satu bahan konstruksi yang telah umum digunakan untuk bangunan seperti gedung, jembatan, jalan, dan lainnya. Beton ini merupakan satu kesatuan yang homogen. Nah, untuk mendapatkan beton itu dengan cara mencampur agregat halus yakni pasir, agregat kasar yakni kerikil atau jenis agregat lain dan air dengan semen Portland atau semen hidrolik yang kadang-kadang ditambahkan dengan bahan aditif atau bahan tambahan yang sifatnya kimiawi maupun fisikal pada perbandingan tertentu sampai menjadi satu kesatuan yang tentu saja satu kesatuan yang homogen. Nah, terus campuran tersebut itu akan mengeras seperti batuan. Pengerasan terjadi dikarenakan adanya peristiwa reaksi kimia antara semen dan air. Wah, ternyata materi terkait penggunaan material dan alat untuk pekerjaan konstruksi telah selesai, guys. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Thank you for watching, guys.